menemaniku pergi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niar SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pindrang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah saya, Bapak Muhammad Jayahodin SPD SD. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak UPT SD Negeri 285 Kabupaten Pindrang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami alhamdulillah sehat-sehat saja. Begini, Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas praktik saya mengenai pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh ya, bisa. Saya bisa bantu, Bu. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan untuk wawancara. Begini, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya ini, saya melihat bahwa kasus ini diberi dilema di etika, yang mana benar lawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua itu benar-benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Tabe, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya sebelum keputusan itu diambil dalam kasus ini, terutama dilema etika, terlebih dahulu saya lakukan dengan cara mengumpulkan fakta yang terjadi. Siapa yang terlibat di dalam kasus itu. Ya, silakan, Bu. Ada lagi? Tabe, Pak. Jadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh, jadi di sini kami sebelum keputusan diambil itu dalam kasus dilema etika terjadi, saya itu lakukan itu dengan cara mengumpulkan data dan fakta yang terjadi di yang mana siapa yang terlibat dan bagaimana menganalisis salah satunya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Dan saya lihat keputusan itu harus atau refleksi, ya seperti itu, Bu. Tabe, Pak. Jadi, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini hal-hal yang efektif itu dalam mengambil keputusan harus dilema adalah dengan cara menelaah siapa yang terlibat, adanya sifat urgen yang bisa mendesak tidak kasusnya itu dilema etis tersebut. Kemudian dalam pengambilan alternatif yang terbaik. Masya Allah. Tabe, Pak,
Jadi, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini menurut saya dalam tantangan mengambil keputusan dalam masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting. Tapi harus didahulukan yang mana harus dipatuhi, yang tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Ya, seperti itu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penjelasan kasus dilema etika? Maksud saya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Di dalam mengambil keputusan itu, tentunya di sini saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola yang harus kita bagaimana menganalisa dan mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika, baik itu secara formal ataupun non formal. Tapi Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu di sini dalam orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang profesional, yang bisa menghargai dan dapat menerima keputusan dari atasan langsung. Nah, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Itu di sini menurut saya pelajaran yang saya petik dari pengalaman pengambil keputusan itu bagaimana sebelum mengambil keputusan kita itu tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Ya, seperti ada pihak yang tidak terpuaskan, ya, ada yang menerima atau menghormati serta melaksanakan keputusan yang harus ditetapkan. Nah, jadi tentunya di sini setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat semuanya puas, dan kita bagaimana itu mengambil keputusan yang bijak. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya untuk membersamai kami. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara dari kami bersama Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 285 Kabupaten Pinrang mengenai tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pinrang. Kepada Bapak saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niar SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pinrang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Andi Tendri Odan SPD SD. Beliau adalah pelaksana tugas di sekolah UPT SD Negeri Impres Ulu Tedong. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai tugas di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, di mana di sini menerangkan bahwa materinya adalah nilai-nilai kebajikan.
Selamat mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ada keperluan apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Begini, kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas saya, di mana di sini tugas saya mempraktikkan pengambilan keputusan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, Bu. Insya Allah saya akan membantu jika saya bisa membantu. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Nah, di sini pertanyaannya, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah dan termasuk ke dalam rujukan moral. Sedangkan jika masih dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut masuk ke dalam dilema etika. Masya Allah, terima kasih banyak, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai-nilai kebijakan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan buah dari keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan salah satunya. Tabe, Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan, yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama itu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, lalu membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang, kemudian setelah itu memutuskan atau mengambil solusinya. Nah, dari hasil keputusan Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Selain itu, saya juga mengedepankan kepentingan umum, di mana solusi yang saya ambil itu bermanfaat bagi orang banyak dan tentunya baik pula secara jangka panjang. Nah, dalam hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah bagaimana mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, sehingga dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan salah satunya. Ya, nah benar sekali, Ibu. Oh iya, Tabe, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya, Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, untuk masalah ringan biasanya saya langsung memutuskan saja. Akan tetapi jika masalah itu berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan dari awal tadi. Nah, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, dalam setiap mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder,
guru-guru ataupun orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan, sehingga banyak sekali membantu dalam mencari alternatif solusi. Nah, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan dilema etika ini? Menurut saya, pengalaman yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah saya merasa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Masya Allah, Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas segala waktunya membersamai kami. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Terima kasih, Bu. Sama-sama, insya Allah. Iya. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Pelaksana Tugas Ibu Andi Tendriodan SPD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut untuk mencobanya, karena semua itu adalah pilihan. Lihatlah ke depan, kita pasti bisa menaklukkan dunia bersama-sama.